Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita memuji dan juga bersyukur kepada Rabb kita Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, dan pada malam hari ini kembali kita dipertemukan untuk melanjutkan kajian kita dari syarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ini syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik. Dan kita masih melanjutkan ini bagian pembahasan beriman kepada hari akhir. Yakni rangkaian pembahasan mimma yakunu yaumal qiyamah, di antara perkara-perkara yang ada atau terjadi pada hari kiamat. Dan sekarang kita masuk al-amrul asyir mimma yakunu yaumal qiyamati dukhulul jannah. Perkara yang ke-10 di antara perkara yang ada atau yang terjadi pada hari kiamat adalah masuk surga. Kita akan bahas hal-hal yang terkait dengan masalah masuknya hamba ke dalam surga. Sebentar, semuanya ada berapa ini? Sepertinya sampai 11, 12, masih banyak ya. Iya. Dan ini memang perkara-perkara yang mesti kita ketahui ya. Kemudian kita yakini. Dan ini adalah bagian dari keimanan kepada hari akhir. Ya, seperti ketika kita membahas masalah sholat, kita mesti tahu bagian-bagian dari sholat ya. Dari misalkan rukunnya, ya kan, berdiri, takbiratul ihram, baca al-fatihah, kan ya. Terus ya, ruku, tumakninah ketika ruku, iktidal, dan seterusnya. Itulah sholat. Itulah yang mesti kita kerjakan ketika kita sholat. Begitu juga dengan hari akhir. Ya, inilah hari akhir. Inilah perkara-perkara yang mesti kita ketahui dan imani terkait dengan
hari akhir, bukan sesederhana mengimani hari akhir itu hari kiamat dan itu ada, dah selesai gitu. Bukan ya. Baik. Kita intip sedikit ya, panjang. Pertama ya, sambil kita ingat-ingat. Beriman kepada hari akhir ini kan mengimani apa-apa yang ada yang terjadi setelah kematian. Yang pertama adalah dikembalikannya arwah ke jasad. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas, manusia menghadap kepada Rabb-nya dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang dan belum berkhitan. Yang ketiga, didekatkannya matahari. Yang keempat, ya, manusia ketika itu dikekang oleh keringatnya sendiri, tingginya ya sesuai dengan amal perbuatannya ketika di dunia. Yang kelima, yakni adanya mizan atau timbangan, ya, ditimbangnya amal atau bahkan disebutkan juga ya orangnya. Kemudian yang keenam, pembagian buku catatan amal. Kemudian berikutnya yakni hisab. Dan yang terakhir kita bahas kemarin sirat ya. Baik, sebelum sirat yakni telaga Nabi ya, kemudian sirat. Nah, sekarang kita lanjut ya, pembahasan tentang masalah dukhulul jannah. Asyara ilaihil muallif wa awwalu man yastaftihu babal jannah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya ini, yakni Aqidah Al-Wasithiyah, beliau menyebutkan bahwa orang yang pertama memohon meminta agar pintu surga dibuka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu ma thabata fi sahih Muslimin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ana awwalu syafi'in fil jannah wa fi lafdin ana awwalu man yaqra'u babal jannah wa fi lafdin ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftihu fa yaqulu al khazin man anta fa aqulu Muhammad fa yaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin min qablik. Dalilnya yakni hadis yang tersebut di dalam Sahih Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana awal syafi'in
fil jannah. Aku adalah orang yang pertama memberi syafaat di surga. Kemudian dalam riwayat yang lain, ana awalu man yaqra'u babal jannah. Saya adalah orang yang pertama mengetuk pintu surga. Kemudian di riwayat yang lain, ati babal jannati yaumal qiyamah. Aku akan mendatangi pintu surga pada hari kiamat, fa astaftihu, dan aku meminta agar pintu surga dibuka. Maka penjaga surga bertanya, man anta? Siapakah anda? Fa'aqul Muhammad. Maka aku pun menjawab, aku adalah Muhammad. Maka malaikat penjaga surga tersebut berkata, bika umirtu la aftahu li ahadi min qablika. Yang untukmu aku diperintahkan, yakni membuka pintu surga, yang mana aku tidak pernah membuka pintu surga ini untuk seseorang pun sebelum engkau. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam fa astaftihu ay atlubu fathal bab. Makna dari sabda Rasulullah fa astaftihu, artinya ya, aku meminta agar pintu surga dibuka. Kalau pintu surga gak dibuka gimana coba? Siapa yang mau masuk? Siapa yang bisa masuk? Tayyib. Ya, pembahasan seperti ini penting. Kalau enggak, kita ini keasikan di dunia. Ada alam yang menunggu kita, yakni akhirat. Entah itu surga, entah itu neraka. Kita ini kalau sudah punya cita-cita kan tahu sendiri ya. Orang yang cita-citanya ingin jadi tentara, ya dah olahraga, latihan, Masya Allah. Yang cita-citanya pengen jadi dokter apa? Ambil jurusannya kan, ya dulu ada, sekarang katanya nggak dapat jurusan ya. Harus ya kan IPA, biologi, kemudian belajar dan seterusnya. Begitulah manusia kalau sudah punya cita-cita. Sudah kerja, ya, itu pun masih punya cita-cita. Cita-citanya ingin jadi bos. Nah, itu rajin nanti kerjanya. Kalau cita-citanya ingin punya rumah, ya kita lihat orang tua kita dahulu, kayunya dulu ditumpuk, dikunsen, batu bata. Begitu cara orang baru kita menabung, ya. Dan akhirnya dibangunlah rumah. Tayyib. Jadi pertanyaannya begini sekarang, apakah kita punya cita-cita untuk masuk surga? Ya enggak? Kalau benar kita ada cita-cita untuk masuk surga, ya niscaya persiapan untuk itu pasti dilakukan. Cita-cita itu begini loh, keinginan yang kuat, yang dia serius agar keinginan itu terwujud. Bukan sekedar ingin. Kalau ingin ya siapa yang gak ingin masuk surga? Memangnya situ saja yang ingin masuk surga. Biasanya kan orang begitu. Saya pun ingin masuk surga, Pak. Ya. Karena keinginan yang hanya sekedar keinginan itu tidak akan membuahkan apa-apa. Apalagi masih ada keinginan yang lain yang lebih kuat, yang lebih besar. Keinginan yang lebih kuat, yang lebih besar itu yang akan didahulukan, ya, diprioritaskan.
Maka ini perlu kita ingatkan bahwa keinginan kepada surga itu harus dikuatkan. Ini harus diunggulkan dari keinginan yang lain. Kita lihat seperti Allah menjelaskan seperti dalam surah At-Taubah ayat 46. Ini sebagai gambarannya. Pelajaran bagi kita bahwa kalau sekedar keinginan sangat boleh jadi juga tidak akan terwujud. Ya. Dalam surah At-Taubah ayat 46 Allah berfirman, walau aratul khuruja la'addu lahu uddah walakin karihallahum bi'atsahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Dan jika seandainya mereka benar-benar mau berangkat, yakni jihad, seandainya mereka benar-benar mau berangkat perang di jalan Allah, la'addu lahu uddah, pasti mereka akan melakukan persiapan-persiapan. Ya, pasti sudah akan membuat persiapan-persiapan. Apa yang dibutuhkan oleh orang yang mau berperang? Senjata, perisai, ya kan? Baju perang, apa ini? Tutup kepala itu ya. Kendaraan tunggangan kan ya termasuk makanan dan obat-obatan. Ya setidaknya untuk dirinya minimal. Walakin kainallah di'atahum, akan tetapi Allah tidak suka keberangkatan mereka. Allah nggak suka kalau mereka berangkat. Apa yang Allah lakukan? Fasabbatahum, maka Allah pun melemahkan keinginan mereka. Bukan keinginannya dicabut, enggak. Cukup dilemahkan saja. Maka Allah pun melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kalian bersama orang-orang yang tertinggal. Ya. Jadi keinginan itu ya kita perhatikan kuat atau lemah. Ya. Kalau sekedar ada ya siapa yang gak ingin masuk surga, ya gak? Siapa yang gak ingin pintar? Siapa yang gak ingin kaya? Ya. Menyimpan banyak keinginan dalam satu hati yang sama, ya, banyak keinginan. Antum menyembunyikan keinginan yang antum gak mau mengucapkannya, diam, iya gak? Ya. Kalau dikatakan kayaknya malu juga ini. Ya. Tapi yang dilakukan oleh diri kita merealisasikan keinginan yang mana? Keinginan yang paling kuat. Baik, sekarang kita kembali kepada masalah ini. Nah, sekarang kita kembali kepada penjelasan bahwa seperti itulah surga dimasuki. Jadi awal ceritanya Rasulullah terlebih dahulu mengetuk pintu surga itu, meminta izin agar dibukakan. Wa hadza min ni'matillahi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan di antara bentuk kenikmatan yang Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syafa'atal ula allati yashfa'uha fi arasatil qiyamah li izalatil qurubi wal humumi wal humum wa syafa'atu tsaniyah linailil afrah was surur fayakunu syafi'an lil khalqi alaihi salatu wassalam fi daf'i ma yadurruhum
wajal bima yanfa'uhum. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi sekali lagi ini adalah nikmat yang Allah karuniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat yang pertama, yakni ketika di padang mahsyar, adalah untuk menghilangkan kesedihan, kesulitan, ya, kesengsaraan. Sementara syafaat yang kedua adalah untuk meraih kebahagiaan, mendapatkan kegembiraan. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah memberi syafaat kepada makhluk, baik dalam menolak kemadharatan, ya, dan untuk meraih kemanfaatan. Jadi Nabi kita salam fayakunu syafi'an lil khalqi, memberikan syafaat kepada makhluk fi daf'i ma yadurruhum, dalam perkara-perkara yang bermadarat terhadap mereka, sehingga hal itu dihilangkan. Dan yang kedua, wajal bima yanfa'uhum, dalam mendapatkan atau memperoleh apa-apa yang bermanfaat bagi mereka, yakni dalam hal ini dimasukkan ke dalam surga. Dan ini diantara syafaat yang khusus bagi Rasulullah. Ya, awalnya kan kondisi sudah sedemikian semakin berat, semua orang pun merasa tidak kuat, sehingga mendatangi dari Nabi Adam, Nuh, ya kan, Ibrahim, Musa, ya, Isa, sampai akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena semuanya mengatakan tidak bisa, nafsi. Ya, kemudian masing-masing menyebutkan kesalahan atau kekurangan diri pribadi mereka. Sampai kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Dan kemudian beliau memohon izin kepada Allah, ya, agar, ya, kemudian urusan manusia, ya, segera ditegakkan, ya, ditegakkan keadilan di antara mereka. Karena kan di padang mahsyar ini waktu yang sangat lama, panjang. Terbayang nggak di hadapan Allah dalam keadaan disebutkan tadi khufatan, uratan, ghurlan, bahkan dalam ayat yang lain ditambah lagi buhman, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, yakni telanjang bulat, ya, nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak pakai sarung, apalagi jaket, ya kan, nggak singlet, nggak ada, pokoknya telanjang bulat, ya. Bulan belum dikhitan, belum disunat, buhman, nggak bawa apa-apa, kondisi matahari dan direndahkan, masing-masing, ya, direndam dalam keringatnya. 50.000 tahun, ya. Gak makan, gak minum, tapi gak mati. Kalau di dunia ini berapa tahun sih? Umur dunia sih, kalau umur kita ya, walaupun umur dunia adalah ribuan tahun, tapi umur kita 60-70 tahun saja kan. Habis itu mati kan. Dan di sini di padang mahsyar terus mati satu-satu begitu. Enggak, ya kan? Nah, ini diantara syafaat. Syafaat kan banyak macamnya, ya. Ini adalah asyafaatul uzma atau asyafaatul kubra. Baik. Jadi ada dua bentuk syafaat, ya.
Pertama, dihindarkan dari hal yang bermadarat, dan kedua, ya, untuk memperoleh sesuatu yang bermanfaat. Wala dukhula ilal jannati illa ba'da syafa'ati Rasul alaihi salatu wassalam. Dan tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga kecuali setelah adanya syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna dzalika tsabata fi sunnah kama sabaq. Karena hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam as-sunnah, sebagaimana telah berlalu ini penjelasannya. Wa asyara ilaihi Allah azza wa jalla biqaulihi hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Dan ini juga diisyaratkan oleh Allah azza wa jalla di dalam firman-Nya surah Az-Zumar ayat 73 tadi. Yang artinya sehingga apabila mereka sampai ke surga, wa futihat abwabuha, maka dibukakanlah pintu-pintunya. Fa innahu lam yaqul hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Di dalam ayat ini Allah tidak berfirman hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Apa bedanya? Allah tidak berfirman sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu pintu-pintunya telah terbuka. Bedanya tadi huruf waw. Kalau di dalam ayat kan Allah berfirman hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Allah tidak berfirman hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Jadi ada huruf waw. Ya bedanya itu tadi. Kalau yang pertama, sehingga apabila mereka telah sampai ke surga, ya, maka dibukakanlah pintu-pintu surga itu. Allah tidak mengatakan sehingga apabila mereka sampai ke surga, pintu-pintunya telah dibuka. Apa maksudnya? Wa fihi isyaratun ila anna hunaka syai'an qabla al-fathi. Ini menunjukkan bahwa sebelum pintu surga dibuka itu ada sesuatu yang terjadi. Ya. Apa sesuatu yang terjadi? Wa huwa asy-syafa'ah, yakni syafaat, ya, yakni syafaat Rasulullah. Nah, sekarang kita bisa bandingkan, amma ahlun nar, adapun ahli neraka, faqala fihim, tentang mereka Allah berfirman hatta idza ja'uha futihat abwabuha, sehingga apabila mereka mendatangi neraka, pintu-pintunya telah terbuka. Dalam kalimat ini tidak ada huruf waw, selisih satu huruf saja. Jangan diambil ya remeh. Li annahum ya'tunaha mahiatan fatabghatuhum. Na'udzubillahi min dzalik. Hal ini karena ketika mereka mendatangi neraka, neraka itu sudah dalam keadaan siap, ya, dan langsung menyantap atau melahap mereka begitu mereka sampai. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun surga enggak.
berhenti dulu, tertahan dulu. Udah sampai pun, ya. Sampai Rasulullah mengetuk pintunya, meminta izin agar pintu surga itu dibuka. Kalau nggak begini, kadang kita ini nggak ingat sama Rasulullah. Dikira sudah hebat, amalnya banyak, otomatis masuk surga. Mungkin yang diingat gurunya, ustadznya, nggak ingat sama Rasulullah. Ustadznya pun sehebat apapun, kalau pintu surga itu tidak diketuk, ya, oleh Rasulullah, nggak terbuka. Memang Allah sudah jadikan demikian ketentuannya. Jadi di antara salah satu nikmat yang Allah karuniakan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini banyak orang yang menganggap remeh beliau, tapi nanti pada hari kiamat terbelalaklah semua mata. Ini ternyata yang disebut dengan Muhammad SAW itu. Baik, kekasih Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Qauluhu wa awwalu man yadkhulul jannah minal umam ummatuhu. Kemudian perkataan beliau, yakni perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan orang yang pertama masuk surga di antara umat-umat yang ada adalah umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadza haqqun tsabitun, dan ini adalah benar adanya dan berdasarkan dalil bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang akan pertama masuk surga. Dalilu ma sabata fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah hadis yang tersebut dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, yang semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, nahnul akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah, nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Kita adalah umat yang terakhir, namun kita adalah yang pertama pada hari kiamat nanti. Dan kita adalah umat yang pertama masuk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah. Kita adalah umat yang terakhir yang akan mendahului, yang akan terdepan pada hari kiamat. Wa hadza yashmalu kulla mawaqifil qiyamah. Undur Hadil Arwah Ibnul Qayyim. Dan ini meliputi setiap kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Silakan dilihat pada kitab Hadil Arwah karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian tatimah, penyempurna atau pelengkap, penjelasan tambahan. Abwabul jannah lam yadhkurha al-muallif, lakinnaha ma'rufatun anha tamaniyah.
Dijelaskan oleh Ibnu Taimin ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah tidak menyebutkan tentang pintu-pintu surga. Akan tetapi pintu surga itu perkara yang ya ma'ruf, yang cukup dikenal bahwa pintu surga itu ada 8. Qala Allah Ta'ala berfirman hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sehingga apabila mereka telah sampai ke surga, maka dibukakanlah pintu-pintu surga itu. Ya Allah sebutkan di sini dalam bentuk jamak ya, menunjukkan bahwa pintu-pintu surga itu berbilang, ya ada banyak. Bukan hanya satu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi man tawaddaa fa asbaghal wudu'a wa tashahhada illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ini tentang orang yang berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian berdoa dengan ya membaca doa setelah wudu yakni tasyahud. Beliau bersabda illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Tidaklah dia melakukan hal itu kecuali dibukakan untuknya 8 pintu surga yang dia bisa masuk lewat pintu mana saja yang dia mau. Ya sebenarnya surga seluas itu, pintunya sebanyak itu. Kalau kemudian seseorang tidak masuk ke dalamnya, ini satu kerugian yang besar. Ini isyarat sebenarnya Allah telah berikan kemudahan dan kelapangan agar seseorang bisa masuk surga. Kadang orang mengeluh, apa yang dikeluhkan? Oh, si fulan mungkin dapat tempat yang tinggi di surga, infaknya banyak, sering umroh, haji pun sudah ketika umur 2 bulan, nggak ada ya. Hajinya pun sudah ya lama. Setiap korban orang 1 sapi kecil dibagi 7 orang, dia 1 orang 7 sapi besar-besar. Misal, kadang dia ngeluh kan, kalau saya apalah, makan aja kadang makan kadang enggak. Gampang, tinggal puasa pintu Ar-Rayyan terbuka. Ya tak ya? Hah? Kenapa tidak dimanfaatkan peluang yang terbuka baginya? Ya, sekarang tinggal jujur-jujuran saja. Sebenarnya kamu tuh ingin masuk surga atau pencitraan saja seakan-akan orang yang ingin benar-benar masuk surga, padahal cuma keinginan itu ya ada sih. Seperti kita singgung di awal. Karena kalau orang benar menginginkannya, pasti akan cari jalan bagaimana sampai ke sana. Antum saya tak kasih tahu, misalkan tak kasih informasi, antum mau ke Pekanbaru, tak kasih tahu. Jalan di Petisir, ya, putus, kena banjir, jembatannya 2 ya. Misal, ya. Kemudian yang lewat Simpang Beringin, ya, akses lewat situ apa namanya longsor. Itu mikir, wah aman bisa lewat Luhuk Dalam, ya.
dengan kerinci. Begitu kan? Atau ya sudah gitu. Memang nggak pengen berangkat. Pas sudah dari awal nggak pengen berangkat, ada alasan pula kan? Cocok begitu kan? Masuk. Iya ya. Jadi sebenarnya apa yang diinginkan, berangkat atau tidak berangkat? Untuk berangkat bisa, ya. Ada cara, ada usaha. Kalau nggak berangkat, gampang alasan, tinggal sebut saja ya kan. Mau nggak enak badan lah, ada tamu lah, apalagi alasannya mantap kali, ya kan? Jalan putus, longsor, hanyut. Gak enaknya kalau yang bertanya jalan yang mana kan gitu kan. Kan untuk ke Pekanbaru kayaknya ada 10 jalan loh ya kan. Iya sih. Baik. Jadi ini yang dijelaskan dan masuk ayatnya. Dengar kan? Silakan adzan dulu. Baik, kita lanjutkan kembali. Kemudian dijelaskan oleh beliau. Wa hadhil abwaab kanat thamaniyatan bihasabil a'mal. Jadi pintu surga itu ada 8 ya, sesuai dengan amal perbuatan. Li'anna kulla babin lahu amal, karena setiap pintu ya ada pengamalnya. Ada orang-orang yang mengerjakan amal-amal tersebut. Fa ahlus sholati yunaduna min babis sholat. Ahli sholat mereka akan dipanggil dari pintu sholat. Wa ahlus shadaqati min babis shadaqah. Ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Wa ahlul jihadi min babil jihad. Dan ahli jihad, orang-orang yang berjihad akan dipanggil dari pintu jihad. Wa ahlus siyami min babir royan. Dan ahli puasa akan dipanggil dari pintu ar-royan. Ar-royan itu artinya apa sih? Ar-royan itu lawannya haus. Dan kalau lapar, lawannya apa? Kenyang. Kalau haus, apa? Makan sampai kenyang, kan ya? Kalau haus, nggak ada ya. Usul lah pada ahli bahasa itu. Kalau bahasa Arab jelas ya, royan. Jadi karena memang puasa itu yang paling terasa berat itu hausnya itu loh ya kan. Baru jam 8. Apalagi kalau antum sempat dapat tugas kultum ba'da subuh. Langsung nggak usah nunggu jam 8 ya kan, jam 7 dah. Nggak ada ludah yang bisa ditarik, ditelan, udah kering. Nah, maka surga yang Allah sediakan buat mereka namanya Ar-Royan. Ya. Waqad yuwaffiqullahu azza wa jalla ba'dhan nasi li a'malin shalihatin syamilatin. Dan terkadang Allah memberikan taufik kepada seorang hamba atau sebagian hamba untuk mengerjakan amal-amal soleh yang lengkap. Puasa iya, sholat iya, sedekah iya. Sebenarnya kan kalau kita nggak bisa mengerjakan semuanya itu kok ya jangan nggak ada satupun gitu loh ya. Fayud'a min jami'il abwab, sehingga dia pun dipanggil dari semua pintu. Kama fi sahihain, seperti dalam sahihain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau bersabda, man anfaqa zaujaini fi sabilillah nudi min abwabil jannah ya Abdullah hada khairun. Barang siapa yang menginfakkan, ini satu sebutan istilah zaujain, yakni sepasang, yakni harta yang memang yang bisa diinfakkan ya di jalan Allah, maka kelak akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai Abdullah, ini adalah kebaikan. Wadakal hadits, kemudian beliau menyebutkan hadits, wa fihi, dalam di sini faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya atau berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma ala man du'iya min tilkal abwab min daruratin. Demi bapakku, engkau dan ibuku, wahai Rasulullah, tidak ada kemestian bagi orang yang dipanggil dari semua pintu-pintu surga tersebut, yakni untuk memasuki semuanya. Qala na'am wa arju an takuna minhum. Kemudian ini, fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kuliha, adakah memang seseorang yang benar-benar akan dipanggil oleh semua pintu itu, semua pintu memanggilnya? Memangnya ada seseorang yang seperti itu? Nabi bersabda, qala na'am, iya, ada. Wa arju an takuna minhum, dan aku berharap engkau termasuk mereka. Rasulullah berharap Abu Bakar termasuk salah seorang yang akan dipanggil dari semua atau oleh semua pintu surga. Dan kita sendiri percaya, yakin ya, bahwa beliau, yakni Abu Bakar, akan dipanggil dari semua pintu surga, sebagaimana apa yang dia harapkan oleh Rasulullah. Bagaimana tidak? Beliau yang terbaik di antara umat ini setelah Rasulullah. Beliau ini orang yang paling antusias dalam beramal kebaikan. Ya. Jadi pernah satu kejadian, satu hari, ini masih pagi, Rasulullah menemui para sahabatnya dan beliau bertanya, man asbaha minkumul yauma shaiman, siapa di antara kalian yang pagi ini berpuasa? Qala Abu Bakrin, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Ya. Dan ini yang sering saya sampaikan kepada teman-teman kan. Tengoklah kalau Rasulullah itu bertanya, para sahabat itu selalu menjawab. Ya. Dan dalam majelis, kalau mereka dihendaki diam, kalau dikehendaki bicara. Enggak seperti kita sebaliknya. Ketika kita ini dituntut diam, malah ribut, ramai sendiri, ada yang ngobrol. Ketika ditanya, malah diam. Terus ditanya, kamu itu sebenarnya mencontoh siapa? Oh, sama. Ya, saya itu mencontoh para sahabat. Enggak ada yang sahabat kayak gitu. Artinya memang, lihat, antum baca sendiri kan di sini. Kalau Rasulullah bertanya kepada para sahabat,
Ada yang basa-basi. Kalau menjawab, kalau enggak ya mereka katakan ya Allahu wa Rasuluhu a'lam. Begitu. Lah kita ditanya sampai 3 kali. Memangnya guyon ustadznya itu. Iya atau iya? Lalu dijawab dengan senyuman. Ada. Baca, hadis Rasul itu baca. Ya kadang ustadz itu bertanya itu kan ingin mengetahui. Kemudian bisa, oh kalau memang belum tahu, ya akan dijelaskan. Kalau sudah pada tahu, ya mending jelaskan yang lain. Kan gitu ya. Begitu. Ya. Nah, ini satu contoh saja. Ya kadang kita ini menyebut mencontoh ya para sahabat, tapi dalam praktek ternyata berat. Saya juga sering singgung kalau bermajelis itu lihat bagaimana para sahabat duduk dalam majelis ilmu seperti apa. Banyak dari kita sudah tahu tapi tidak mau mempraktekkannya. Ya. Makanya dulu ketika masjid Al-Hasanah itu kan penuh, belum dibangun yang besar. Ya, saya sampaikan kita penuh mantep begini, ini belum tentu dalam rangka menjalankan sunnah, tapi karena terpaksa duduknya rapet, ya kan, dekat kepada ustadznya. Kenapa? Ya sumpah bisa masjidnya kecil, jamaahnya udah banyak. Itu nanti akan terlihat kalau kita sudah bangun masjid yang besar. Nanti ada yang berserak di sudut sana, ada yang sana, ada yang ya kan begitu. Ya banyak juga kan orang-orang yang akhirnya melakukan sesuatu yang baik, mengamalkan sesuatu yang baik, tetapi sebenarnya kebetulan, ya kan, nggak ada niatan untuk benar-benar mempraktekkan atau mengamalkannya. Potong kuku ya karena risih saja, dia nggak ngerti kalau memang disyariatkan untuk potong kuku. Kenapa butuh kokong? Ganggu kerja. Ganggu kerja. Kan beda kalau orang niatnya untuk ya menjalankan sunnah dapat pahala. Baik. Jadi itu masih pagi. Pertanyaannya apa tadi? Man asbaha minkumul yauma shaiman. Siapa yang pagi ini di antara kalian puasa? Abu Bakar menjawab, "Ana ya Rasulullah." Siapa di antara kalian yang pagi ini memberi makan orang miskin? Abu Bakar menjawab, "Saya wahai Rasulullah." Siapa di antara kalian yang ya hari ini menjenguk saudaranya yang sakit? Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, "Saya wahai Rasulullah." Riak nggak kira-kira? Saya nggak mau jawab kalau seperti itu. Riak nanti jadinya. Kalau kita kan begitu ya. Ada saja alasannya itu. Ditanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini mengantarkan jenazah? Saya wahai Rasulullah. Rasulullah menjelaskan tidaklah terkumpul amal tersebut pada diri seorang kecuali dia akan masuk surga atau seperti itu. Itu Abu Bakar. Ketika sudah dimudahkan oleh Allah mengerjakan suatu amalan, tidak mencukupkan diri dengan itu. Saya sudah puasa ya biar ya puasa sajalah ya kan. Apalagi puasa kan bisa dijadikan alasan untuk tidak mengerjakan yang lain, lemes kok ya kan puasa. Biar yang nggak puasa sajalah yang ngantar jenazah. Biar yang nggak puasa sajalah yang ya nengok orang sakit. Saya puasa kok ya kan. Tapi enggak kan. Dan dia tidak terlalu ini ya, kalau ada kesempatan mudah diambil. Jadi suatu saat sholat telah selesai, datang seseorang belum sholat. Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau bersedekah. Ini sedekahnya nggak berupa uang, tapi apa? Menemani orang yang datang terlambat tadi untuk sholat.
Paham di sini? Agar ya sholatnya ini ada temannya ya, dan itu berjamaah. Coba siapa yang ketika itu bangkit dan mau menerima tawaran Rasulullah? Abu Bakar. Ketika suatu hari Umar sudah optimis, kali inilah saya bisa mengalahkan Abu Bakar, yakni dengan menginfakkan separuh hartanya. Ternyata belakangan diketahui Abu Bakar ya berinfak dengan seluruh hartanya. Ya akhirnya Umar pun kayaknya sampai kapanpun nggak bisa mengalahkan beliau. Itu Abu Bakar. Ya. Baik. Saya rasa cukup ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya, yakni al-amru al-hadi asyara mimma yakunu yaumal qiyamati asy-syafa'atu, yakni syafaatnya, tentang syafaat. Dan ini juga harus kita pahami Bu dengan baik, karena ada sebagian orang nggak paham, dikira syafaat itu milik Nabi dan berdoa meminta kepada Nabi, sehingga jatuh pada kesyirikan. Padahal syafaat itu yang punya adalah Allah ya. Tetapi Allah di sini memberikan izin kepada orang-orang yang diridhoinya, di antaranya para nabi, untuk membagi syafaat ya. Dan di antara keistimewaan Islam ada bentuk-bentuk syafaat yang memang dikhususkan untuk beliau dan tidak bagi yang lain. Dan ada syafaat-syafaat yang memang berlaku umum, insyaallah ya. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan, silakan. Tapi yang perlu saya ingatkan ini ya, terkait dengan masuk surga itu ya, jangan hanya ingin masuk surga, tapi harus dilengkapi jangan sampai masuk neraka. Itu. Pertanyaan saya, mungkin nggak seseorang itu ya nanti masuk surga, tetapi dia masuk neraka dulu? Ada nggak yang seperti itu? Atau memang sudah fix? Yang memang masuk surga dari awal dimasukkan di surga, yang mau masuk neraka ya sudah dari awal masuk neraka. Apa yang kita pahami? Ada nggak calon penghuni surga itu tapi mampir dulu di neraka? Ada nggak? Ada. Ya. Nah, ada, dan ini penting. Karena kalau pikiran kita hanya pokoknya orang Islam itu masuk surga nggak akan masuk neraka. Wah, enak kali nanti utang nggak bayar, ya kan? Aman. Muslim surga kan begitu kan? Neraka itu hanya untuk orang-orang kafir. Begitu nanti ya kan? Dolim, ya. Akan banyak kedoliman. Padahal kan yang namanya amal mau baik mau buruk, sekecil apapun seseorang akan mendapatkan perhitungan dan balasannya. Itu sudah Allah jelaskan. Jadi satu sama lain itu tidak saling bertentangan. Ya kalau memang dia ahli neraka, ya memang dari awal dimasukkan ke dalam neraka. Jadi neraka itu ya memang sudah rumahnya. Mereka lah tuan rumahnya. Ya kalau orang beriman itu, ya kalau dosanya Allah berkehendak mengampuni, Allah ampuni. Dan ada yang mestinya masuk neraka akhirnya tidak masuk neraka. Nanti kita akan singgung terkait pembahasan tentang masalah syafaat, ya kan? Ada yang harusnya lama kemudian tinggal sebentar, ya kan begitu. Jadi memang ada di antara orang yang beriman, mereka harus lebih dahulu
menyelesaikan urusannya di neraka. Waliyahudzubillah, ya. Maka oleh karena itu ya, cita-citakan jangan hanya fokus yang penting masuk surga. Apalagi menganggap remeh neraka, nggak apa-apa, mampir di neraka dulu, ya kan? Mampir di neraka dulu, nggak bisa. Karena adab neraka itu sangat berat. Dan doa-doa yang diajarkan kepada kita baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu adalah mohon penjagaan dari adab api neraka, ya. Dan kita pun diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga dari azab neraka. Sehingga ukuran kesuksesan yang sebenarnya itu ketika seorang hamba selamat dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, seperti apa yang Allah firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh berarti dia telah sukses, ya, telah lulus. Nah, ini yang perlu untuk selalu kita ingatkan. Maka doa kita harus lengkap, ya. Mohon penjagaan perlindungan dari azab api neraka dan mohon agar dimasukkan ke dalam surga, dan diiringi dengan kita meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat disertai kita mengerjakan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Begitu. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan, semoga bermanfaat, dan insyaallah pada pertemuan bulan depan kita membahas di antara apa yang ada atau yang terjadi pada hari kiamat adalah apa yang disebut dengan syafaat. Ada kurang, ada salah dalam apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.